Sobat iPod, welcome to iPod Inyong Podcast Open to All. Ya, bersama saya Dina di sini kita akan membahas tutorial online. Tutorial online adalah fasilitas yang diberikan UT untuk mahasiswa dalam memahami perkuliahan. Bersama salah satu narasumber kita yang kita datangkan langsung dari India. Ya ampun, sudah kelihatan nih ya, sepi-sepi banget nih, tepuk tangan dong, Mas Arif Sidik, salah satu ICT UT kita yang menjadi idola Indonesia. Oke. Nah, tentang tutorial online di sini banyak yang nanya nih ya Mas ya, tutorial online sama e-learning itu sebenarnya sama apa enggak sih? Tidak ada bedanya. Oh gitu, terus? Ya, saya coba merespon ya. Oke. Tuton atau sama dengan e-learning? Apakah sama dengan e-learning? Oke, apa bedanya? Apa beda apa sama? Sama. Terus pengertiannya? Pengertiannya kalau tuton itu di tutorial online, nanti wadahnya itu atau alamat atau websitenya itu di learning.ut.ac.id. Oke, berarti tutorial itu adalah tutorial online dan medianya adalah e-learning ya? Iya. Di alamat e-learning? e-learning.ut.ac.id. Oke, ada di mana nih? Di atas. Oh, di atas, Ya, oke. Oke. Nah, sebenarnya seberapa penting peran e-learning ini bagi mahasiswa dan apakah berpengaruh terhadap nilai akhir mahasiswa? Oke. Seberapa penting? Ya sangat penting bagi mahasiswa yang terutama mandiri yang tidak ada kelompok belajarnya. Itu sangat membantu karena di situ ada kontribusinya 30%. 30%. Ya. Oke. Terus berarti tutorial online sendiri itu hanya dari tutorial online atau apakah ada kewajiban untuk nilai akhir ujian dulu baru bisa menambahkan tutorial online gitu? Iya, itu yang perlu teman-teman ketahui juga, bahwasanya nanti nilai dari tutorial online atau tuton itu akan bisa berkontribusi jika nilai UAS-nya itu minimal 30%. Jadi kalau nilai UAS-nya tidak 30%, ya otomatis nilai tutonya tidak bisa membantu gitu. Oke, berarti pastikan nilai ujian akhir semesternya di atas 30%, nanti baru tutorial online-nya hasilnya bisa ditambahkan ke UAS gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk langkah awal untuk aktivasi e-learning itu seperti apa, Mas? Oke. Langkah awalnya ya sebelum masuk ke e-learning nih, kita kan ke SIA dulu nih. Apa yang diupdate gitu ya? Apakah ada yang diupdate? Oke, untuk langkah awalnya ketika mahasiswa itu sudah registrasi mata kuliah di sia.ut.ac.id. Di atas ya. Oke. Terus membayarkan dan berstatus bayar. Nanti teman-teman mahasiswa itu jangan lupa untuk di situ di SIA itu ada menu Rektuton. Rektuton. Update Rektuton itu ya? Iya, update Rektuton lah. Itu untuk mencentang atau memilih mata kuliah yang mau ditutorial online kan atau tuton. Nah, ketika sudah dipilih nanti tinggal disimpan. Setelah itu teman-teman tinggal masuk ke e-learning.ut.ac.id. Di situ kalau yang belum mempunyai akun itu harus atau wajib, hukumnya wajib untuk aktivasi. Nah, untuk aktivasinya itu jadi disiapkan email Gmail, pakai Gmail itu bisa. Nah, email Gmail yang pasti itu harus aktif juga. Gitu. Berarti aktivasinya menggunakan email Gmail gitu ya? Ya. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa nih udah mencentang Rektuton, tapi ternyata dia tidak mengikuti tutorial online, itu gimana? Apakah ada fasilitas lain yang diberikan UT atau memang berarti kalau sudah centang ternyata tidak ikut tuton, berarti tidak bisa memilih untuk fasilitas lainnya gitu? Oke, jadi di UT itu juga ada bantuan belajar lainnya juga selain tuton atau tutorial online. Itu ada yang namanya TMK, tugas mata kuliah.
Jadi itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang tidak mengikuti TTM atau tatap muka, Ya. terus tuton atau tutorial online. Jadi di situ UT itu menyediakan wadah yang namanya TMK itu, tugas mata kuliah, untuk mengukur seberapa jauh mahasiswa dalam belajar satu semester itu. Oke. Nah, kalau untuk aktivasi tutorialnya sendiri itu bagaimana caranya sih, Mas? Aktivasi tutorial online. Masuknya kemana dulu, terus apa yang harus di apa namanya didata gitu ya, apa nama, ada yang harus diisi gitu. Setelah masuk ke e-learning nih, aktivasinya bagaimana Setelah caranya? aktif apa mau aktivasi? Pas waktu mau aktivasi, Tadi kan udah. ya itu kan awalnya ya, Ya. untuk awalnya kita registrasi, Oke. terus kemudian kita masuk ke e-learning gitu Ya. ya. Nah, aktivasinya sendiri itu begitu masuk ke e-learning.ut.ac.id, Ya. nah apa yang harus dilakukan? Itu ada menunya. Tinggal teman-teman itu pilih di halaman depan website e-learning itu ada tulisan aktivasi. Nanti teman-teman tinggal klik aja seperti ini ya. Ya, yang Klik. e-learning ini ya. Ya. Oke. Nanti isikan normal ya, normal ya, NIM, ya tanggal lahir, ya pasti email. Email itu untuk pengganti alamat rumah ya. Jadi, masa daftarnya online kirimnya ke rumah kan enggak ya. Iya. Jadi pengganti alamat ya. rumah ya. Oke. Nanti ada, setelah itu ada feedback ke emailnya. Oh, gitu ya. Berarti Nanti ada email tinggal balasan. diklik aktif. Oh gitu. Setelah diklik di emailnya, kemudian masuk lagi ke Masuk ke e-learning. gitu. Setelah itu ada satu tahap lagi untuk bisa mengikuti tutorial online itu setelah login, bisa login ya. Setelah aktif jadi apa? Setelah masuk aktivasi. Setelah masuk aktivasi itu ada satu tahap lagi, yaitu teman-teman itu harus klik form kesediaan mengikuti tuton. Iya, berarti Itu filter terakhir ketika teman-teman itu akan mengikuti atau akan menginginkan layanan tutorial online. Oke, nah untuk aktivasi sendiri itu berapa kali sih, Mas? Apakah setiap semester harus aktivasi atau cukup satu kali atau gimana? Untuk aktivasi sendiri itu, jadi dari sistem sendiri itu membatasi ketika si user itu kurang lebih dari 6 bulan tidak aktif, itu otomatis terdelete. Gitu. Jadi kalau nggak pernah membuka e-learningnya otomatis terdelete, jadi harus aktivasi ulang. Oh gitu, berarti untuk aktivasi kalau nggak aktif berarti dia harus aktivasi lagi ya. Iya. Kalau lewat dari 6 bulan. Nah, ada nih mahasiswa pada saat isi form kesanggupan itu terus dia gagal, ada tulisannya cek SIA, itu kenapa itu seperti itu? Ya itu biasanya yang tadi itu yang dari awal, yang di SIA, yang di Rektuton itu yang belum gitu. tercentang Berarti dan belum menyimpan. Karena dia tidak update Rektuton itu ya. Iya. Berarti suruh kembali ke SIA-nya agar bisa isi form kesanggupan. Iya, gitu jadi ya. jangan centang aja tapi disimpan setelah. Iya, jangan cuma dicentang doang Jangan ya. dicentang aja tapi disimpan. Ternyata lupa menyimpan ya. Iya. Nah, untuk kegiatan tutorial online sendiri itu berapa kali dalam satu semester? Terus kan ada biasanya inisiasi. Nah, inisiasi itu apa? Terus bagaimana di mana kita bisa mengakses jadwal inisiasi? Oke. Untuk waktunya ya, Ya. untuk tutorial online itu waktu globalnya 2 bulan. Itu dibagi jadi 8 kali inisiasi atau pertemuan. Gitu. Kita nyebutnya inisiasi ya. Iya. Satu pertemuan itu waktunya 1 minggu. Satu pertemuan 1 minggu. 1 minggu. Nah, kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu registrasi 7 mata kuliah, berarti itu pas banget. Oke. Jadi 1 hari itu bisa membuka 1 mata kuliah itu. Oke, ya. Berarti memang ada ini ya, dalam 1 minggu cukup 1 kali dalam membuka inisiasi ya, Iya. selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Berarti 8 kali ya? 8 kali. Gitu. Nah, di beranda e-learning sendiri itu ada apa aja sih menunya sih, Mas? Di situ ada jumlah mata kuliah yang ditutonkan. Mata kuliah yang ditutonkan itu ada di situ jumlahnya.
dan nama mata kuliah juga ya. Terus jadwalnya juga ada, Oke. jadwal. Terus di situ juga ada diskusi, ada tugas mata kuliah. Oke. Ada yang lain nggak selain itu? Ya sebenarnya banyak, ada grade juga untuk melihat nilai ketika teman-teman sudah diskusi di situ, karena diskusi itu juga dinilai ya. Jadi, Oke, berarti yang penting aktif di e-learningnya ya. iya. Nah, ini mahasiswa pengen tanya sama tutornya ya, tutor online. Nah, itu bagaimana sih caranya, Mas? Itu bisa di sini. Ya. Ada Apa tuh, Mas? ada profil, Oke. ada profil Tutornya. tutornya, terus pilih ada gambar apa ya, Foto apa apa? buletan Oh, kayak gitu. gerigi-gerigi itu dipilih, terus nanti di situ keluar profil tutornya. Oke. Terus di situ bisa chatting dengan tutornya. Apabila tutornya itu mengisi identitasnya lengkap, itu juga di situ pasti ada WA, ada email. Oh, gitu. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tutornya nih ada pertanyaan dari mahasiswa tidak membalas gitu, padahal udah responnya udah ditunggu udah lebih dari 3 kali 24 jam misalnya. Kemana sih kita harus cari informasi kalau misalnya tutornya tidak menjawab? Oke, itu bisa menanyakan ke UPBJJ terkait untuk respon terhadap tutornya yang tidak aktif. Oke. Selain itu ke Halo UT bisa nggak ya? Bisa. Oh, bisa ya. Bisa banget. Oke, Bisa di banget. ini ya, di mana di sebelah sini ya. Iya, halo.ut.ac.id ya. Iya, betul. Oke, dengan membuat tiket pengaduan. Betul. Tiket baru. Oke. Oke, untuk sebenarnya guna form diskusi terus tugas itu seberapa penting sih Mas? Terus bagaimana cara mengaksesnya gitu? Oke. Untuk diskusi itu ya penting ya. Itu adalah rangkaian atau keseluruhan dari tutorial online. Jadi ada diskusi, kan ada materi, ada diskusi, ada tugas. Nah, jadi teman-teman itu harus aktif, ya seaktif-aktifnya lah di situ. Lebih banyak diskusi ya lebih baik. Nanti nilai itu akan diperoleh. Kita ambil yang terbaik gitu dari diskusi itu. Dan pastikan mengisi ini ya, Kehadiran ya. Iya, sebelum teman-teman mengakses diskusi atau materi, jangan lupa mengisi kehadirannya. Oke. Nah, untuk mata kuliah sendiri, apakah semua mata kuliah itu bisa ditutonkan, Mas? Ya kebanyakan bisa ditutonkan ya. Jadi ada mata kuliah tertentu yang tidak bisa ditutonkan, seperti PPKL, perpajakan, PKM, PKP ya, non-pendas ya, itu ya. Mungkin yang lebih jelasnya nanti bisa ke UPBJJ ya untuk menanyakan apakah ini bisa ditutonkan atau enggak gitu ya. Betul. Nah, untuk yang terakhir nih Mas ya, hal penting apa yang harus dipahami oleh mahasiswa dalam mengakses tutorial online gitu? Oke. Hal penting ya yang harus teman-teman ketahui ketika mengakses tutorial online, jadi disiapkan dulu ya pasti layanan internet itu harus ada. Kalau nggak ada ya tidak bisa mengakses. Oke. Terus perangkatnya juga, terus kesiapan modul itu kan kita juga ada modul cetak dan non cetak ya. Jadi teman-teman itu tinggal membuka ya yang harus disiapkan lah gitu ketika mengakses tutorial online, apalagi ketika kan di situ juga ada tugas ya gitu. Jadi harus dipersiapkan dulu ya modul-modulnya pasti. Terus harus aktivasi ya, wajib aktivasi, isi form ya, isi form itu wajib. Terus yang saya dengar kalau misal lebih dari 3 kali pertemuan tidak mengikuti itu iya betul. Jadi ketika teman-teman itu lupa ya, bilang aja lupa lah ya. Lupa mengakses kelalen kalau bahasa Banyumasnya itu kelalen. Lupa sampai pertemuan ketiga tidak mengakses e-learning, nanti teman-teman itu tidak bisa melanjutkan gitu. Karena di pertemuan ketiga itu ada
tugas yang harus teman-teman itu kerjakan. Oke. Tugasnya di pertemuan 3, 5, 7. Oke, terima kasih Mas Aris. Ini sangat menarik sekali ya untuk tutorial online. Banyak yang tanya, baik di IG, terus di WhatsApp gitu ya. Nanti kalau misalnya mau tanya lagi, teman-teman bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun juga bisa memberikan tema apa yang ingin dibahas di iPost selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Arif. Sama-sama. Idola kita, idola UT Purwokerto, banyak yang request ya. Sepi sekali saya minta tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, jangan lupa apa teman-teman? Like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Universitas Terbuka Purwokerto. Purwokerto. Oke, saya